Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya. Di sini kami akan membuat video tentang tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Perkenalkan, nama saya Imron, saya sebagai CGP Angkatan 11. Sebelah saya Rina Erin Astasia dari UPT SDN 03 Tilmang, yaitu CGP Angkatan 11. Saya Nola Davia dari SMP Negeri 1 Kotosala, CGP Angkatan 11. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Erin. Waalaikumsalam Pak Imron. Iya. Gimana kabarnya pada siang hari ini Bu Erin? Alhamdulillah Pak. Sehat ya Pak. Gimana kabar Pak Imron siang ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Erin. Gini Bu Erin, sebelum kita melakukan coaching pada siang hari ini Bu Erin, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Erin. Nah, yang pertanyaan pertama Bu Erin, saya akan mendiskusikan tentang bagaimana rubrik penilaian kita hari ini. Nah, Bu Erin sendiri kan sebagai coach ya. Nah, kita hari ini bersama coachnya juga Bu Nola ya. Iya. Nola. Nanti saya akan mengamati nih bagaimana jalannya coaching kita pada siang hari ini. Nah, sudah sesuai dengan rubrik penilaian kita apa belum nantinya? Nah, apakah Bu Airin nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nola sebagai coach, kemudian bagaimana nanti Bu Airin bisa memberikan respon dan menanggapi pertanyaan dari Bu Airin nanti. Nah, di sini jangan lupa Bu Airin menyesuaikan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Airin adalah kompetensi apa yang akan Bu Airin kembangkan pada coaching siang hari ini? Oh ya, baiklah Pak Imron, potensi yang ingin saya kembangkan terhadap coach saya nanti ya, yaitu Bu Nola, Pak Imron, tentu saya menghadirkan ya kehadiran penuh saya terhadap coach saya, sehingga coach itu bisa mendengarkan aktif dan memberikan nanti pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya, sehingga saya mampu menggali gitu kan, menggali permasalahan apa yang dihadapi, kemudian nanti coach saya menyelesaikan, jadi membuat solusinya terhadap masalah yang dihadapi itu tentu coach saya yaitu Bu Nola tadi dengan pertanyaan yang saya berikan itu Pak Imron. Luar biasa Bu Airin. Nah, pertanyaan kedua Bu Airin, nanti saat coaching berlangsung, nah kompetensi mana yang akan Ibu Airin kembangkan agar secara spesifik nih perjalanan coaching kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan maksimal? Tentu yang kompetensi yang spesifik yang akan saya berikan terhadap coach saya ya Pak Imron, bagaimana nanti coach saya itu bisa mendengarkan saya tuh secara jelas gitu kan, biar coach saya itu bisa lebih terarah gitu, bisa lebih terarah dan mampu saya sebagai coach yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Dari permasalahan itulah nanti coach saya itu mampu juga menyelesaikan, memberikan solusi terhadap permasalahan dia sendiri, Pak Imron. Ya, Bu Airin. Jadi nanti pertanyaannya lebih berbobot pastinya ya. Nah, ini yang terakhir nih Bu Airin. Indikator mana sih yang menjadi atau yang Ibu Airin inginkan agar proses coaching kali ini itu bisa mencapai tujuan dari rubrik penilaian yang sudah kita tetapkan? Tentu dalam hal ini ya Pak Imron gitu kan, saya ingin nanti coach saya yaitu Bu Nola itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu kan, dari permasalahan yang dihadapi dia bisa menemukan solusinya gitu kan. Jadi saya dengan pertanyaan yang berbobot yang saya berikan tadi gitu kan, coach saya itu mampu menggali permasalahan kemudian menemukan sendiri solusinya Pak Imron. Baik Bu Airin, luar biasa Bu Airin ya. Semoga observasi kita pada siang hari ini nanti bisa Bu Airin terapkan pas Bu Airin melaksanakan coaching setelah ini. Nah, mungkin itu dulu ya Bu Airin untuk observasi kita. Silakan setelah ini Bu Airin melaksanakan coaching bersama Bu Nola. Semoga berjalan dengan baik. Silakan Bu Airin. Oh ya, terima kasih banyak Pak Imron atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Airin.
Selamat siang Bu Nola. Siang Bu Airin. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi kelihatan dari wajah Bu Nola kayaknya Bu Nola ada sesuatu ya. Kalau boleh tahu apa ya Bu? Benar sekali Bu, ada permasalahan sedikit Bu di dalam kelas tadi. Kalau boleh saya tahu, bisa Ibu menceritakannya Bu, seperti apa permasalahannya? Boleh Bu, saya mau berbagi juga sama Ibu. Begini Bu, tadi saya melihat ya Bu, dalam pembelajaran, murid saya itu kurang aktif dalam pembelajaran Bu. Untuk belajarnya itu dia merasa bosan mungkin Bu. Kalau saya perhatikan, saya analisa, guru-guru di sekolah saya ini Bu, banyak menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Banyak menggunakan metode ceramah, kurang memanfaatkan media-media yang ada. Padahal sekarang ya Bu, kalau kita lihat teknologi itu sudah canggih ya Bu. Kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi seperti Canva, ya, banyak lagi yang lain. Tapi guru saya di sekolah ini lebih suka menggunakan metode ceramah Bu. Oh, seperti itu ya Bu Nola. Berarti rekan-rekan guru di sekolah itu masih menggunakan metode ceramah. Mungkin yang Bu Nola bilang tadi ya Bu Nola, anak tuh tidak menjadi aktif ya. Oke, kalau boleh saya tahu Bu, perubahan yang seperti apa yang Ibu Nola inginkan terhadap rekan-rekan Ibu mungkin gitu? Perubahan yang saya inginkan ya Bu, tentu perubahan yang bertahap ya Bu, yang saya ingin guru-guru di sekolah saya ini menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, bisa menggunakan Canva seperti yang sudah saya bilang, bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini seperti Infocus mungkin, juga bisa menggunakan video dalam pembelajaran. Oh iya, betul sekali ya. Luar biasa Bu Nola perubahan yang akan Bu Nola. Ya, kalau untuk mencapai perubahan itu ya Bu Nola, langkah apa yang pertama yang harus Ibu Nola lakukan terhadap rekan guru di sekolah Bu Nola? Langkah pertama tentu dari diri saya sendiri dulu ya Bu. Saya akan coba untuk menerapkan pembelajaran yang bervariasi kepada anak saya di kelas, menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian saya akan berkolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat, dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, bagaimana cara untuk meningkatkan metode pembelajaran agar murid ya Bu di kelas itu tidak merasa bosan ketika kita memberikan materi kepada mereka. Iya, benar sekali ya Bu Nola. Tentu kolaborasi dengan rekan guru di sekolah itu hal yang pertama ya Bu Nola yang harus kita lakukan. Oke Bu Nola, kalau boleh tahu ya Bu Nola, kalau rentang gitu kan, rentang nilai yang akan Bu Nola berikan terhadap pendekatan yang sudah Ibu lakukan ya dengan rekan guru. Kalau saya memberikan rentang nilainya dari 0 sampai 10, kira-kira di rentang berapa yang udah Bu Nola lakukan di sekolah Bu Nola itu? Yang sudah saya lakukan kalau di rentang angka 0 sampai 10 ya Bu, sudah di angka 7. Saya sudah berkolaborasi, sudah juga berkonsultasi bagaimana menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, sudah menyarankan kepada guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, tapi tentu sebagai seorang guru ya Bu, kita ingin kalau bisa di angka 9, variasi-variasi pembelajaran yang bisa kita terapkan kepada murid kita. Iya, bagus sekali ya Bu Nola. Jadi di rentang 9 itu ada proses perubahan diri ya Bu, gitu kan. Apalagi yang Bu Nola sampaikan tadi ya, seorang guru itu tentu kita ingin pembelajaran itu pusatnya ke murid gitu. Murid kemudian nanti menyenangkan ya Bu Nola. Ya, kira-kira Bu Nola siapa yang orang yang akan Ibu libatkan dalam proses perubahan ini gitu kan terhadap rekan guru di sekolah Ibu? Yang saya libatkan karena untuk murid ya Bu, tentu semua warga yang ada di sekolah, terutama guru, karena guru ini akan memberikan materi kepada siswa. Kemudian karena kita ada pemimpin, tentu saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan metode-metode pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru-guru yang ada di sekolah ini. Oh iya, tentu ya Bu Nola, benar sekali yang Bu Nola sampaikan tadi. Tentu di sekolah kita tentu ada pemimpin. Jadi pimpinan itulah hal yang pertama yang akan dilibatkan ya Bu Nola. Nah Bu Nola, ini pertanyaan terakhir ya Bu Nola gitu kan. Sedikit gambarannya, bisa enggak Ibu memberikan gambaran bagaimana cara Ibu
untuk membawa atau mendekati rekan guru itu agar mereka mampu gitu kan, dan mengimbaskan kepada guru untuk membuat media pembelajaran yang menarik dari pelatihan-pelatihan online tadi. Jadi sedikit gambarannya seperti apa ya, Bu? Gambarannya Bu, tentu gambarannya kita mulai dari diri kita dulu ya Bu. Kita harus yang pertama kalau kita dapat grup, kan kita banyak grup ya Bu, Iya. dapat grup misalnya ada pelatihan yang ikut, kita sebarkan kepada rekan sejawat kita. Kemudian juga gambarannya kita di dalam kelas tentu menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Kita minta yang terutama rekan sejawat dulu ya Bu, yang serumpun dengan kita, karena dia tentu tahu ya Bu dalam pembelajaran kita. Kita minta dia untuk melihat kita dalam pembelajaran. Kalau ada kekurangan dan kelebihan kita bisa minta masukan, dan dari itu semoga perubahan kepada guru-guru kita terimbas dan metode pembelajaran yang digunakan semoga juga bisa bervariasi. Begitu Bu. Iya, bagus sekali itu Bu Nola. Karena apa, salah satunya ya Bu Nola yang Bu Nola sampaikan, berarti Bu Nola di sini berbagi praktik dulu ya gitu dengan guru serumpun, yaitu guru mata pelajaran yang sama sekalipun tingkatnya berbeda. Iya. Bagus sekali itu Bu Nola. Nah Bu Nola, dari hasil coaching yang kita lakukan hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan merasa senang ya Bu, merasa lebih lega karena sudah berbagi kepada Ibu. Saya juga sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan saya, dan saya berharap ke depannya permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Iya, bagus sekali ya Bu Nola. Itu gunanya Bu Nola yang tadi Bu Nola agak mengganjal gitu Iya. kan di dalam pikiran Bu Nola. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imron. Ya, luar biasa Bu Erin. Kita nih sudah sampai di penghujung ya Bu Erin ya. Setelah kita kemudian coaching, sekarang sudah pasca nih Bu Erin. Tadi saya sudah menyimak bagaimana Bu Erin dengan Ibu Nola melakukan coaching. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya lihat tadi, saya amati. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Erin. Di sini ada pertanyaan yang ingin saya gali dari Bu Erin. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Airin lakukan tadi terkait indikator ketercapaian yang Bu Airin sampaikan waktu kita melaksanakan pra observasi tadi. Oh, iya Pak Imron, coaching yang sudah saya lakukan bersama Bu Nola tadi ya Pak, gitu kan udah menggunakan alur Tirta ya, dengan menanyakan permasalahannya, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nola tersebut. Alhamdulillah ya Pak Imron, gitu kan. Saya di saat coaching tadi saya sudah mampu menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Nola sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Bu Nola itu mampu mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, tentu melalui pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan ya Pak Imron gitu. Iya. Jadi tadi coaching kita sudah berjalan dengan bagus, dan alurnya sudah sesuai tadi saya lihat Bu Airin. Kemudian Bu Airin juga tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach kita Bu Nola tadi. Jadi sebelumnya kita tutup nih Bu Airin observasi kita. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Airin kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang Bu Airin lakukan barusan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak untuk kedepannya gitu kan terhadap coaching saya, baik dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya maupun orang lain ya Pak gitu kan. Jadi saya Pak gini kan berusaha gitu kan dengan pertanyaan yang berbobot gitu kan, mereka nanti coaching ya, terutama coaching ya Pak Imron gitu kan, bisa menggali potensi yang dimilikinya itu dengan alur Tirta yang saya berikan tadi, dengan lewat pertanyaan berbobot, kemudian mereka sendiri mampu mencari solusi gitu Pak. Jadi itu Pak gitu, kompetensi yang akan saya kembangkan. Jadi tak lain itu adalah kolaborasi. Nah, luar biasa Bu Airin ya. Nah, semoga kedepannya coaching kita berjalan lebih baik lagi Bu Airin, sehingga observasi yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat sekolah ya Bu Airin ya. Semoga coaching dan observasi kita
lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja Bu Erin, terima kasih waktunya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu Erin.